Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah, hadis-hadis sahih seputar tanda-tanda hari kiamat, dan kita sampai kepada fasal ittisa'ul Madinah, meluasnya kota Madinah. Sudah belum ini? Belum. Perluasan kota Madinah sekarang ini sudah sedemikian lebarnya. Yang dulu di masa Nabi SAW, Madinah hanya seputar masjid. Sekeliling masjid, agak jauh dikit, ini sudah jarak 1-2 kilometer sudah di luar kota Madinah. Sudah pinggiran. Jarak 1 kilo, tidak sampai 1 kilo, ini sudah zaman Rasulullah SAW, itu sudah termasuk pinggiran kota Madinah. Tapi di zaman sekarang sudah melebar sampai beberapa kilometer. Dan ini luar biasa perkembangannya kota Madinah. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis disebutkan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughul masakinu ihaba au yahaba. Rumah-rumah tempat tinggal di Madinah itu akan mencapai tempat yang namanya ihab atau yahab. Ihab atau yahab itu nama tempat yang ada di Madinah, beberapa mil dari Madinah, yang waktu itu Rasulullah SAW, Ihab ini masih kosong. Ihab atau nama tempat Ihab atau Yahab itu zaman dulu masih, kalau di Indonesia hutan belantara itu. Cuman karena di sana padang pasir, gunung yang terjal, maka ini yang akan dicapai ataukah kota Madinah, perumahan itu terus meluas. Di sekitar Masjid Nabawi bertambah lagi para penduduk. Ini yang tinggal di kota Madinah. Sehingga Madinah itu bukan hanya sekitar Masjid Nabawi saja, tapi sudah mencapai apa? Tempat-tempat yang sangat jauh. Beberapa mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Dan ini ada beberapa mil, hampir bahkan mencapai beberapa kilometer atau beberapa mil ini, itu nyambung terus tempat tinggal.
Ini nyambung terus kota Madinah ini. Masya Allah. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari mana Rasulullah tahu? Itu semuanya wahyu. Dan Rasulullah pernah ditampakkan kepada beliau apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah menyaksikan rekaman. Kalau sekarang rekaman video yang sudah lewat, tapi Rasulullah menyaksikan rekaman apa yang akan terjadi. Dan ini tidak akan ada yang bisa mempunyai kemampuan untuk merekam masa depan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua rekaman masa depan ada. Sudah terekam kejadiannya, ini sudah terekam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyimpannya sebelum terjadinya. Ini yang tidak akan ada yang bisa untuk melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menampakkan cuplikan-cuplikan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ini bahkan mungkin beberapa kali, bahwa pernah Rasulullah itu duduk habis subuh, duduk saja, habis sholat subuh duduk di tempat beliau, ini tidak berubah, tidak bergeser dari tempat duduk beliau sampai waktu zuhur. Pada waktu duha beliau tertawa. Ini. Kemudian sampai setelah sholat zuhur hanya dihentikan oleh sholat 5 waktu. Setelah sholat zuhur Rasulullah tetap duduk. Sampai asar. Adzan asar. Kemudian sholat asar. Rasulullah duduk. Kemudian dan itu semuanya Rasulullah tidak ada pembicaraan. Diam Rasulullah SAW. Rasulullah seakan-akan melihat sesuatu di depannya. Rasulullah melihat sesuatu, pandangannya terfokus pada sesuatu. Ini subhanallah, belum ada YouTube. Belum ada YouTube. Ya, ini zamannya Rasulullah, belum ada YouTube. Ini Rasulullah SAW melihat. Subhanallah. Tapi rekaman kejadian yang akan datang sampai maghrib. Habis maghrib masih duduk sampai isya. Habis isya Rasulullah langsung masuk ke rumah beliau. Ini tidak sarapan, tidak makan siang, tidak makan malam. Paling makan malam di rumahnya. Ya ini. Tapi demikian Rasulullah SAW. Jadi sholat subuh setelah itu sampai isya di dalam masjid, bahkan di tempat duduk beliau. Para sahabat mereka merasa aneh dan heran dengan perbuatan Rasulullah. Tidak biasanya Rasulullah demikian. Ada apa? Para sahabat sebenarnya sudah merasa ini Rasulullah dapat wahyu. Tapi ternyata mereka minta Abu Bakar untuk bertanya kepada Rasulullah. Karena yang paling dekat ya Abu Bakar. Mertuanya sendiri. Subhanallah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Na'am." Iya, ditampakkan kepadaku seluruh atau kejadian-kejadian besar yang akan terjadi. Banyak berbagai hal dan kejadian di masa yang akan datang sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, hingga hari kiamat, hingga masuk surga, hingga masuk neraka. Ditampakkan siapa saja yang masuk surga neraka. Jadi Rasulullah SAW melihat ini proses perjalanan hidup manusia dari zamannya Rasulullah setelah wafatnya sampai masuk surga, masuk neraka, sampai hisab, dibangkitkan manusia di dalam kubur, hari kiamat. Ini semuanya dia apa? Ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa jam itu? Kira-kira. Ini film paling lama berapa? Subhanallah. Jadi pagi subuh sampai isya. Kalau dikurangi waktu sholat, taruhlah misalkan 1 jam lah mungkin. Nah, ini sudah banyak itu, sudah panjang
Seandainya waktu salat itu hanya salatnya saja, adzan kemudian qomat salat. Nah, ini dikurangi dengan salat 5 waktu atau 4 kali. Masya Allah. Sehingga dari subuh sampai isya, dari subuh sampai isya bisa 12 jam itu. Nah ini, atau bahkan mungkin lebih. Ya, lebih. Habis subuh sampai isya dikurangi dengan waktu sholat. Taruhlah 12 jam. Bayangkan 12 jam itu berisi apa kalau kita katakan kaleidoskop ya. Kaleidoskop kan sebelumnya, setahun sebelumnya. Tapi ini sampai hari kiamat, sampai masuk surga masuk neraka. Ditambahkan, dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini adalah wahyu dari apa yang beliau lihat, dari apa yang beliau saksikan. Tempat tinggal Madinah ini sampai ke Yahab atau Ihab. Ini yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Padahal Yahab atau Ihab waktu itu masih padang pasir, artinya nggak ada rumah-rumah di sana. Itu nama tempat kosong dari penghuni. Tapi nah ini di zaman sekarang ini sudah masuk kota Madinah. Subhanallah. Ini kebenaran sabda Rasulullah SAW betul-betul sesuai dengan yang beliau sabdakan. Kemudian yang berikutnya adalah penaklukan negeri Persia. Ditaklukkan negeri Persia. Dalam hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, penaklukan kota Paris ini terjadi di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penaklukan kota Persia atau negeri Persia secara menyeluruh ini terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diawali dengan diutusnya sahabat Rasulullah SAW untuk pergi ke negeri Persia menemui Kisra. Dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Itulah surat Rasulullah SAW dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW disampaikan kepada Kisra. Rasulullah juga menulis surat kepada Kaisar Romawi. Sama-sama surat yang ditulis untuk para raja. Tetapi perlakuan yang berbeda antara Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Ketika utusan Rasulullah SAW datang ke Romawi, disambut dengan baik, dan bahkan utusan Rasulullah SAW ini dititipi hadiah. Kaisar Romawi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini utusan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Kisra. Kisra dengan kesombongannya merobek-robek surat Rasulullah SAW. Dirobek. Surat Rasulullah ini dirobek. Akhirnya disampaikanlah kepada Rasulullah SAW, utusannya menyampaikan bahwa surat itu dirobek. Rasulullah bersabda, "Mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak." Allah akan merobek-robek kekuasaannya sehancur-hancurnya. Artinya kulla mumazzak. Dirobek-robek artinya dia apa? Nah, dihancurkan kerajaannya.
Hancur sudah, nggak ada lagi Persia. Rasulullah bersabda bahwa idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Kalau sudah mampus ini Kisra, maka nggak ada lagi Kisra setelahnya. Nggak ada lagi Kisra. Dan ternyata Kisra ini yang terakhir ini dibunuh oleh keluarganya sendiri. Sebagian riwayat menyebutkan anaknya sendiri. Ini ada yang menyebutkan bahkan istrinya. Subhanallah. Luar biasa ini. Dibunuh oleh siapa? Keluarganya sendiri. Ini Persia. Setelah itu terjadilah di masa Umar bin Khattab penaklukan kota Persia. Subhanallah. Sehingga Persia ini adalah negeri yang penduduknya ataukah kerajaan Persia itu mayoritas, hampir semua penduduknya beragama Majusi. Agama Majusi. Yang memimpin atau yang mendirikan agama Majusi ini atau lebih dikenal dengan agama Zoroaster. Ini agamanya Zoroaster. Nabinya orang Persia. Ini nabinya orang Persia atau Zarathustra. Ini namanya Zarathustra atau Zoroaster. Dipimpin waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Khalid bin Walid pertama kali untuk menyerang dan kejadian pertama pertempuran dengan Kisra atau Persia ini adalah pasukan Khalid bin Walid untuk menyerang wilayah Sasaniyah. Ini pada tahun 633 Hijriah. 633 Masehi. Ini pada waktu itu. Jadi dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nih. Pertama kali wilayah yang ditaklukkan itu adalah Sasaniyah. Dan itu bukan pusat pemerintahannya. Sasaniyah ini yang sekarang berada di daerah Irak. Karena dulu namanya Irak dan Iran, itu namanya masih apa? Irak. Itu Irak. Jadi Iran itu baru. Nama baru. Dulu Irak dan Iran itu wilayah yang sama. Satu wilayah yang itu adalah Persia. Wilayah Persia. Nah, Sasaniyah yang pertama kali ditaklukkan di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan ditaklukkan atau dikuasai oleh Khalid. Lalu kemudian Khalid dipindah tugaskan oleh Umar bin Khattab, pindah ke Romawi. Nah, dipindahkan ke wilayah di Romawi, tugas di sana. Masya Allah. Tapi ketika Khalid bin Walid ditugaskan ke Persia, Persia kemudian melihat ini salah satu kekosongan. Akhirnya mereka balik lagi menyerang dan kemudian mengembalikan kekuasaan mereka. Nah ini. Subhanallah. Dan disitulah kemudian kedua kalinya Umar bin Khattab mengirim pasukan yang kedua yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas dan itu adalah merupakan salah satu peperangan terdahsyat di dalam sejarah, dinamakan dengan perang Qadisiyah. Ini Qadisiyah ini nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian mendapatkan nama yang harum, kemenangan yang luar biasa dalam perang Qadisiyah, pertempuran yang hebat. Ini kembalilah Sasaniyah dikuasai oleh kaum muslimin setelah sebelumnya dikuasai kembali oleh kaum Persia, tapi di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas maka dikembalikan lagi ke dalam tangan kaum muslimin. Ini jadi Persia Barat secara keseluruhan dikuasai oleh kaum muslimin. Ini wilayah Irak ini yang sekarang Irak itu wilayah Barat. Negeri Irak zaman dulu itu terbagi menjadi Barat dan Timur. Maka yang Timur ini yang Iran, yang Barat ini yang Irak. Itu dikuasai lebih duluan oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya terus-menerus Persia ini diserang
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian kembali menguasai ataukah secara keseluruhan total ini ditaklukkan Sasaniyah ini sedikit demi sedikit ditaklukkan sampai disebutkan sampai sekitar 644 Masehi waktu itu. Ini atau di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di pertengahannya ini di tahun sekitar tahun 20-an sekian. Tahun 20 atau belasan Hijriah. 19 Hijriah. Sampai kemudian terus-menerus diserang ini Persia hingga sampai puncaknya adalah penaklukan ibu kota Persia. Ibu kota Persia selesai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, penaklukan kota Persia yang luar biasa. Dan ketika ditaklukkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung datang ke Persia. Nah, disebutkan dalam hadis An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ad-dinu qa'iman hatta taqumas sa'ah. Agama ini terus senantiasa akan tegak berdiri. Qa'iman, akan ada berdiri di muka bumi ini hatta taqumas sa'ah, hingga hari kiamat. Maksudnya dekat dengan hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan terjadi kecuali sudah nggak ada lagi orang mukmin sama sekali. Sehingga Islam ini akan berhenti. Kaum muslimin akan meninggal sebelum atau orang yang ada dalam hatinya keimanan ini tidak ada atau ada keimanan meskipun sedikit, maka dia akan meninggal sebelum hari kiamat. Setelah dikirimkan oleh Allah angin, yang angin ini yang berhembus ke seluruh penjuru dunia ini, tidak ada seorang mukmin yang menghirupnya kecuali dia akan mati. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang kafir. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kata Rasulullah. Dan merekalah yang akan mengalami hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak bakal terjadi kecuali kalau di muka bumi ini sudah nggak ada lagi orang yang beriman. Sudah nggak ada lagi Islam. Ini dicabut, diangkat mushaf atau Al-Quran dari seluruh permukaan bumi atau yang ada di muka bumi ini, semuanya diangkat ke langit. Orang yang hafal Quran sudah nggak ada, bahkan Al-Fatihah pun nggak ada yang hafal. Al-Fatihah sudah nggak apa? Nggak ada yang hafal. Itu di akhir zaman sudah. Subhanallah. Lalu kemudian baru kemudian Allah SWT menjadikan hari kiamat. Pada saat itu orang kafir semuanya. Masya Allah. Nah, sebelum itu agama ini akan tetap eksis sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat maksudnya. Aw yakunu alaikum isna asyara khalifatan kulluhum min Quraisy. Atau tidak akan hari kiamat terjadi, atau agama ini akan terus tegak berdiri. Artinya ditakuti oleh musuh-musuhnya hingga akan berlangsung 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Semuanya dari Quraisy. 12 khalifah semuanya dari Quraisy. Nah, termasuk Khulafaur Rasyidun, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian menyebutkan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tetapi masa transisi Hasan ini cuma sebentar, hanya setengah tahun saja ketika ditunjuk diminta untuk menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terbunuh, maka Hasan yang sementara menggantikan kedudukan Ali. Dibaiat untuk menggantikan, lalu menyerahkannya kepada Muawiyah. Menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan waktu itu tahun penyerahan kepada Muawiyah dinamakan dengan tahun persatuan, Amul Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin.
Nah, ini ada yang menyebutkan sebagian ulama bahwa Muawiyah adalah khalifah yang kelima. Nah, ini khalifah yang kelima. Ada yang menyebutkan yang keenam karena Hasan bin Ali termasuk yang dihitung. Nah, dan itu akan terus berlangsung sampai 12 khalifah. Nah, ini khalifah. Selama 12 khalifah itu agama ini menjadi tinggi. Nah, Masya Allah. 12 khalifah. Semuanya dari Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Agama ini akan tetap kokoh, tetap ditakuti. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar beliau bersabda, asibatun minal muslimina yaftatihuna al-baital abyad. Akan ada, kata Rasulullah, asibah atau usaibah, satu kelompok, satu pasukan kaum muslimin, satu kelompok atau satu pasukan kaum muslimin, yaftatihunal baital abyad, akan menaklukkan White House. Apa White House? Gedung Putih. Ternyata Gedung Putih sudah ada disebutkan ya. Gedung Putih. Kira-kira gimana ini? Betul ya? Gedung Putih bakal ditaklukkan. Kapan itu? Gedung Putih bakal ditaklukkan. Tapi jangan dikira atau jangan dipahami Gedung Putih yang ada di Amerika. Ini pemahaman yang menyesatkan. Sama-sama Gedung Putih ya, jangan dipahami apa? Gedung Putih di Amerika. Karena ternyata ada sebagian di antara orang yang membaca hadis ini, tapi bukan para ulama, bukan di kalangan para ulama, memahami hadis ini, ternyata Gedung Putih akan ditaklukkan. Kaum jihadiyun, kaum harokiyun, mereka sebagian di antara mereka ini berpegang dengan hadis ini. Ini hadisnya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini. Mereka kemudian membicarakan Gedung Putih bakal ditaklukkan oleh kaum muslimin. Amerika bakal menjadi apa? Negeri Islam. Nah, ini. Kenapa? Sudah dikabarkan Rasulullah SAW. Dikabarkan Rasulullah Gedung Putih bakal ditaklukkan. Kenapa? Hadisnya diriwayatkan Muslim. Betul, Gedung Putih ditaklukkan. Nah, ini. Tapi maksud dari Gedung Putih ini harus difahami sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis itu. Para ulama sudah menjelaskan makna Gedung Putih ini. Ini. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Gedung Putih baru dibangun tahun berapa itu Gedung Putih? Ini Gedung Putihnya siapa? Amerika. Washington ya. Nih, di Washington. Ya, karena ada yang memahami di Washington akan dikuasai oleh kaum muslimin. Subhanallah. Dan mereka kaum harokiyun atau jihadiyun, mereka yang menganggap bahwa mereka akan menaklukkan. Mereka ini akan menaklukkan Gedung Putih ini. Yaftatihuna baital abyad. Tapi mereka tidak membaca hadis yang setelahnya dengan betul-betul tuntas. Yang dimaksudkan Baitul Abyad itu Bait Kisra. Gedungnya Kisra. Kisra itu ada di Irak atau Iran. Irak dan Iran ini. Kekuasaannya Kisra ada di sana. Bukan di Amerika. Ini. Meskipun sama-sama Gedung Putih ya kan. Disebut dengan Gedung Putih, tapi maksudnya adalah gedungnya Kisra. Kaum muslimin akan masuk ke Gedung Kisra. Istananya Kisra ini. Istana Kisra itu disebut dengan White House. Namanya sama. Gedung Putih. Masya Allah. Jadi gedungnya Kisra, istananya atau tempat pertemuannya Kisra, ini dengan para pembesar yang ada di bawahnya. Ini adalah gedung yang digunakan untuk musyawarah, ruangan besar aula, dan itu di istananya Kisra itu disebut dengan Gedung Putih karena memang putih.
Nah, ini gedung ini memang apa? Catnya cat putih, istilahnya kapur. Ini kapur putih. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Nah, ini. Apalagi konteksnya jelas. Ila Baitul Abyad Bait Kisra. Gedung putih, gedungnya Kisra. Nah, gedung Kisra bukan sekedar apa? Gedung putih cuma yang sekarang ini ada. Gedung putih ini sudah tinggal puing-puing atau runtuhannya saja sekarang ini. Dan disebutkan bahwa penafsiran ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, bahwa yang dimaksudkan dengan gedung putih adalah yang dulu digunakan oleh Kisra sebagai istananya dan sekaligus tempat musyawarah dan semuanya. Itulah gedung putih yang dimaksudkan. Nih. Sementara ada sebagian harokiyun, orang yang salah memahami hadis ini, dicomot bagian pertama berhenti pada Baitul Abyad. Berhenti, dinukilnya itu enggak dilanjutkan. Ini menyesatkan ini ya. Ini sampai Baitul Abyad. Gedung putih selesai. Yang gedungnya Kisra enggak dia apa? Enggak dinukil. Ini yang menyesatkan. Jadi itu yang disebarkan. Oh, ternyata gedung putih. Kaum muslimin awam yang tidak mengetahui hakikat hadis ini, oh diriwayatkan Muslim, tapi kan tidak melihat ke Sahih Muslim. Sedikit orang yang apa? Yang punya Sahih Muslim. Ini atau apalagi yang melihat, betul-betul melihat, merujuk kepada Sahih Muslim. Sementara kalau seandainya dirujukkan kembali kepada kitab Sahih Muslim, maka akan kelihatan jelas bahwa yang dimaksudkan Bait Kisra. Nih, Masya Allah. Dan ini adalah kedustaan. Ini hati-hati kalau ada penulis yang seperti ini. Dan ini yang ada, terjadi. Penulis comot hadis tapi dipotong. Nah, ini tidak secara total keseluruhan hadis itu. Akhirnya apa? Orang salah paham. Rasulullah menyebutkan gedung putih akan dikuasai kaum muslimin. Dikuasai oleh kaum muslimin. Subhanallah. Nah ini. Dan ini bukan karena membela gedung putihnya Amerika, enggak. Tetapi ini dalam rangka untuk menjelaskan hakikat yang sungguhnya, bahwa penafsiran dengan gedung putih yang ada di Amerika ini bukan penafsiran yang benar terhadap hadis ini, hadis Rasulullah SAW. Tapi harus harus menafsirkan hadis itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Meskipun bisa jadi Amerika akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ini di akhir zaman, zamannya Nabi Isa alaihissalam, yang waktu itu Nabi Isa akan menjadi hakim yang adil, yang memenuhi dunia dengan keadilan. Nah, ini seluruh wilayah yang ada di dunia pada waktu itu akan disebarkan keadilan di masa Nabi Isa alaihissalam turun. Setelah Nabi Isa turun, Masya Allah. Makanya di sini jelas harus difahami bahwa yang dimaksudkan gedung putih itu adalah gedungnya Kisra, yang memang dikenal dengan gedungnya Kisra ini dengan gedung putih, Al-Baitul Abyad. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, wa sami'tuhu yaqul, dan saya dengar kata Jabir bin Samurah, beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah kadzabina fahdharuhum, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada para pendusta, fahdharuhum, hati-hatilah kalian dengan mereka. Disebutkan kadzabun di sini secara umum. Sebagian ulama menyebutkan maksudnya kadzabun, para pendusta, adalah yang mengaku jadi nabi. Meskipun lafadz ini umum, para pendusta umum, tetapi memang ada hadis yang lainnya yang menyebutkan akan muncul di umat ini salasuna kadzabuna kulluhum yazumu annahu nabi. Akan muncul 30 para pendusta yang mereka semuanya mengaku nabi. Kulluhum yazumu annahu nabi wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi. La nabiyya ba'di, sepeninggalku enggak ada nabi. Nah, inilah yang dimaksudkan kadzabun. Apakah maksudnya kadzabun di sini lebih umum
ataukah yang dimaksudkan adalah nabi atau yang ngaku jadi nabi saja yang dimaksudkan? Wallahu ta'ala alam, tapi yang jelas para pendusta macamnya banyak. Para pendusta itu banyak macamnya. Ada yang ngaku nabi, ada yang mendustakan hadis. Bisa jadi sabda Rasulullah ini umum. Nah ini, sabda Rasulullah ini umum, baik itu para pendusta yang dimaksudkan yang ngaku nabi, ataukah para pendusta yang mendakwakan hadis Rasulullah SAW, membuat hadis palsu atas nama Rasulullah SAW. Ada lagi qasas, para tukang kisah yang mereka mengarang cerita-cerita palsu untuk menjadi motivasi. Ini. Jadi waktu itu ada di zamannya para ulama, para salaf, ada majelisnya qasas. Ini majelis yang paling dibenci oleh para ulama. Ini majelis qasas. Majelis qasas itu majelisnya tukang cerita, tukang kisah. Tukang kisah tapi nggak punya riwayat hadis. Akhirnya dia ngarang. Gimana caranya supaya orang itu dia pengen dakwah mengajak orang kepada kebaikan tapi tidak punya bekal. Bekal itu harus hadis Rasulullah, ayat Al-Quran. Dia nggak hafal ayat Al-Quran atau hafal tapi hadis-hadis dia nggak punya riwayat. Akhirnya apa yang digunakan? Nah ini dia ngarang cerita. Kemudian diceritakan ada suatu kisah. Nah ini, atau kisah Bani Israel diambil, dicomot. Yang penting kok kelihatannya bagus, diolah, kemudian disampaikan. Nah ini, sehingga ini para pendusta juga, pemalsu hadis Rasulullah SAW. Nah ini yang harus berhati-hati. Kata Rasulullah, fahdaruhum, hati-hati dengan para pendusta ini. Mereka ini para pendusta. Baik. Nah ini yang bisa kita bacakan dalam kesempatan ini. Suruknya jam berapa ini? Masih lama. Baik. Insya Allah sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, yaitu penakhlukan Mesir. Insya Allah dalam pembahasan yang akan datang kita akan melanjutkan hal ini. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.